Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Mirsuta Galung dengan NIM 22055311158. Dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokorda Tirta Nindya, Sarjana Teknik dan Magister Teknik, dengan topik yang akan kita bahas adalah bahan keramik. Jadi, material keramik itu adalah material non-logam atau inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat secara bersamaan secara primer dengan ikatan ion atau ikatan logam. Jadi, ada 3 tipe utama struktur yang bisa kita bedakan, yaitu anion diskrit. Anion diskrit itu di mana SiO4 tetrahedra itu hadir secara individual atau sejumlah kecil digabungkan ke dalam kelompok ionik. Yang kedua, ada anion yang diperluas, di mana SiO4 tetrahedra itu ada link menjadi rantai panjang atau lembaran area yang tak terbatas. Yang ketiga, ada jaringan 3 dimensi yang dibentuk oleh link lengkap SiO4 tetrahedra di ketiga arahnya. Kita masuk refraktori. Jadi refraktori itu bahan konstruksi non-metalik yang mampu menahan suhu tinggi tanpa deformasi yang cukup besar pada kondisi servis. Jadi refraktori ini adalah di mana bahan yang tahan panas, karena pada dasarnya yang disebut dengan keramik itu memiliki sifat refraktori tersebut. Jadi sifat-sifat refraktori ada titik lebur, di mana untuk mendapatkan hasil refraktori yang baik kita juga membutuhkan titik lebur. Di mana titik lebur mana sih yang mampu dia capai. Dan yang kedua, ada kekuatan pada temperatur tinggi. Jadi yang kita tahu tadi refraktori adalah tahan panas, di mana dia harus tahan kepada temperatur yang tinggi. Dan yang ketiga adalah melakukan pengujian grade, di mana agar kita tahunya suatu bahan itu bersifat refraktori, kita juga harus melakukan pengujian yang disebut dengan pengujian grade. Dan yang keempat, ada ketahanan terhadap perubahan temperatur. Jadi seiring berubahnya temperatur, kita juga harus tahu bahwa semampu mana sih bahan tersebut itu tahan panas. Jadi kita masuk ke refraktori kelas tinggi. Dimana refraktori yang kita masuki adalah refraktori murni oksida. Dimana refraktori ini tuh terikat yang pada dasarnya itu terdiri dari oksida murni kayak alumina, magnesia, zirkonia, berili, dan tanida. Dan murni oksida ini juga memiliki titik lelah oksida yang masing-masing 2500 sampai 3300 derajat Celcius. Setelah itu juga bentuk dari refraktori ini dibuat dengan metode pengecoran slip, ekstruksi, dan penenganan yang biasa dari campuran bahan grok butiran yang disebut dengan partikel halus atau oksida yang sama. Kita masuk ke karbida refraktori. Jadi silikon karbida refraktori itu dihasilkan dari silikon karbida kristalin atau SiC karborundum yang dinilai dengan fraksi ukuran yang dibutuhkan, dicampur dengan zat tingkat yang sesuai, kemudian dibentuk, lalu dikeringkan dan dipecat. Kita masuk ke dalam refraktori grafit. Jadi grafit ini tuh dibentuk oleh teknik keramik yang biasa dengan menggunakan cemilan plastik atau lempung bola sebagai zat pengikatnya. Kita masuk ke dalam aplikasi refraktor. Jadi aplikasi refraktor itu bisa diaplikasikan untuk kestabilan dimensi, spaling, dan tegangan perak dan logam. Fireclay refraktori. Jadi Fireclay ini seperti video yang saya tunjukkan ini, tanah liat tahan api adalah berbagai tanah liat tahan api yang digunakan dalam pembuatan keramik, khususnya batu bata tahan api. Di mana di dalam batu bata tahan api ini dalam pembuatan keramik, ia juga harus bersifat refraktori. Yang bisa kita lihat bahwa batu bata tahan api ini dipanaskan dengan suhu tertentu, di mana sifat refraktorinya harus bekerja, yaitu di mana tahan panasnya itu harus kuat dalam pembuatan bahan baku keramik tersebut.
Jadi kita masuk ke refraktori mulit. Jadi refraktori mulit, kekuatan refraktori itu dipengaruhi sama kandungan mulitnya. Kayak yang ada di gambar sebelah, ya ini adalah gambar yang biasa di laboratorium. Jadi refraktori mulit di dalam kandungan bahan tersebut itu harus kuat dan juga tahan di temperatur yang tinggi. Jadi kita masuk refraktori silika. Ini tuh digunakan di bawah beban di suhu kayak suhu tertentu. Jadi dia itu kayak batu bata fire clay tadi, dimana pada suhu tinggi itu dia tuh tahan sama guncangan termal dari 600 derajat Celcius sampai titik leburnya. Jadi dia tuh sangat tahan terhadap serangan oleh oksida besi sama asam terak. Makanya refraktori silika ini biasa digunakan di dalam retort gas, oven kokas, tungku tangki kaca. Kita masuk ke refraktori magnesit. Jadi refraktori magnesit itu bisa digunakan dalam pembangunan tungku perapian terbuka dasar, juga lapisan tungku di mana tembaga timah itu disempurnakan. Krom dan refraktori magnesit krom. Jadi batu bata netral itu penting banget buat ngejaga agar asam dan refraktori dasarnya itu dia tuh nggak bersentuhan langsung. Jadi untuk kayak bahan dasar dari tungku penanganan tembaga aluminium timah, dia itu asam sama refraktori dasarnya itu bisa nggak bersentuhan langsung satu sama lain. Kita masuk ke dalam karbon dan reaktor grafit, di mana grafit nuklir atau grafit itu dibuat secara khusus buat digunain sebagai moderator neutron atau pelompat neutron atau pemantul neutron dalam sebuah reaktor nuklir. Jadi secara kesimpulan bisa kita lihat bahwa grafit itu adalah bahan penting dalam reaktor nuklir karena kemurnian yang tinggi sama kemampuan beroperasi dalam suhu sangat tinggi. Kita masuk ke dalam karbon dan refraktori nitrasi. Karena silikon karbida itu dia punya refraktori yang tinggi dan ekspansi termal yang rendah, jadi ketahanan yang baik terhadap dan juga dia memiliki ketahanan yang baik dalam sengatan termal, dan juga dia memiliki kemampuan untuk melakukan listrik sampai batas tertentu. Jadi itu berguna buat elemen pemanas listrik yang beroperasi pada suhu yang jauh di atas resistor logam yang bakalan gagal. Kita masuk ke refraktori oksida murni. Jadi kita bisa lihat di gambar sebelah itu adalah tabung pirometer. Jadi refraktori oksida murni ini digunakan di dalam bahan tersebut. Tapi untuk oksida murni itu juga bisa digunakan dalam pagar pompal, lubang pembuangan, atau juga di bahan-bahan yang diperlukan untuk keausan. Jadi alumina adalah oksida yang paling banyak digunakan karena banyak dan juga dia relatif rendah. Panas isolasi refraktori. Jadi panas isolasi refraktori itu digunakan sebagai isolasi hacking ke batu-bata bekas terak abrasi. Sebaliknya di mana refraktori itu digunakan buat menyimpan dan mentransfer panas. Kayak pada alat yang di samping ini adalah alat penukar panas, di mana ini tuh digunakan sebagai isolasi hacking ke batu-bata bekas, terak, dan abrasi. Oke, jadi kita masuk ke dalam kaca. Jadi kaca itu terbentuk dari cairan yang super dingin dan sangat kental. Dimana kaca tersebut itu dia tuh sebagai pembentuk cairan yang punya jaringan struktural dengan jarak yang dekat. Dimana pada dasarnya padatan amorf yang memiliki dua karakteristik struktural. Formasi kaca dioksidize, di mana atom oksigen itu harus dikoordinasikan dengan tidak lebih dari 2 atom A. Setelah itu yang kedua, jumlah koordinasi A itu jumlah atom oksigen itu sekitar masing-masing atom A itu harus kayak maksimal 4, atau aturan itu menguraikan oksida tersebut dengan ikatan yang lebih kuat. Sifat umum kaca. Sebagai yang kita tahu bahwa sifat umum kaca itu yaitu berwujud padat dan juga bahan yang kuat dan tembus pandang, mengalami refraktori juga, dan mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air dan bersifat isolator. Jenis kaca. Jadi jenis kaca yang pertama ada kaca silika murni.
ada 96% gelas silika, kaca mata optik. Jadi juga ada kaca pengaman yang dilaminasi. Jadi lapisan ini buat mencegah pecahan kaca yang berbahaya. Jadi waktu terjadi fraktur atau interlayer, plastik itu memegang pecahan kaca bersama-sama sehingga kaca pengaman bisa pecah. Tapi selalu tertinggal di satu bagian kan. Jadi sebagian besar kaca dengan pesawat terbang terdiri dari lembaran berlapis. Jadi kaca yang diperluas sehingga menggabungkan kekuatan dan keamanannya. Kaca keramik. Jadi keramik kaca adalah padatan polikristalin yang dihasilkan dari kristal gelas yang dikontrol. Pengolahan kaca. Jadi kaca itu diproses dengan mencairkan bahan yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan dalam tungku tangki kaca atau dalam pot tahan api dan membuat kaca. Jadi kaca itu di dalam industri dan teknik itu dia bisa sebagai kemasan, bangunan, teknik, dan juga kelistrik. Lapisan kaca, jadi lapisan kaca atau vitreous dia itu banyak digunakan buat melindungi benda, keramik, dan permukaan logam. Jadi komposisi pelapisnya itu kayak bervariasi tergantung sama jenis aplikasi dan sifat yang dibutuhkan pelapis tersebut. Kita masuk ke dalam lapisan keramik. Jadi dengan metode konvensional, fatamorgana khusus dengan penambahan oksida tahan api tinggi seperti aluminium oksida, oksida kromium, oksida kobalt, atau oksida berlium itu diaplikasikan dengan bentuk slip ke permukaan logam dengan cara mencelupkan atau menyemprotkannya. Lalu dikeringkan dan dipecat buat ngedapatin lapisan yang ketebalannya itu kayak 1-3 mil. Kita masuk ke dalam semen dan beton. Jadi semen itu dapat dibagi menjadi jenis hidrolik dan non hidrolik tergantung sama cara mereka mengatur dan mengatur.